the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Welcome to the Power of Love YouTube channel. Please enjoy the Word of God that is present by His servant. Don't forget to click subscribe, like, comment, and share. Thank you very much. Jadi sebelum dunia dijadikan di dalam kitab Hilang suaranya ini. Hilang ya. Bener, Nel. Iya. Jadi hilang suaranya. Ya, maaf saya terlempar ya Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu Nah, sekarang Nelly? Pak. Sekarang Oke. Iya, Pak. iya. Baik. Ya. Jadi itu yang perlu kita sadari, kita tahu, kita imani ya, bahwa Allah itu bisa bekerja tanpa batas di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, Roh Kudus sanggup melakukannya ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan tadi dikatakan ya, kita sebelum dijadikan sudah dipilih jadi anaknya. Wow, keren banget. Saya baru dengar mengerti firman ini, saya itu nangis Bapak Ibu. Nangis. Saya bilang, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Ternyata saya ini ada dalam rancanganmu. Saya ini ada dalam genggaman tanganmu. Ya, oleh karena itu pagi hari ini Tuhan juga mau setiap kita menyadari betul bahwa Dia dapat melakukan yang terbaik buat kita. Dia dapat melakukan melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup menjawabnya. Ya, yang Dia mau hanya percaya, yakin, pegang imanmu. Kemudian setia di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, intim di dalam Tuhan. Ya, kita harus benar-benar intim, menyatu dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, itu Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sungguh luar biasa Allah kita, sungguh dahsyat pekerjaannya dalam kehidupan kita. Jika kita menyadari itu, maka tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan untuk beribadah. Tidak ada alasan kita untuk cari alasan untuk tidak datang memuji menyembah Dia. Dan tidak ada alasan buat kita untuk setengah-setengah hati ketika kita melakukan ibadah kita. Ya. Jangan kita hanya buang-buang waktu, habisin kuota, tapi kita hanya setengah hati. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak ada mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini Allah mau kita fokus kepada Dia. Kita percaya kepada Dia bahwa tadi dikatakan Tuhan sanggup melakukan ya, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Dan segala puji, segala hormat ya, semua itu Tuhan lakukan agar namanya dimuliakan, agar namanya ditinggikan, dibesarkan di bumi dan di surga, dan kita masuk dalam rancangan Tuhan ya. Jika ini bisa kita terapkan dalam hidup kita,
alangkah bahagianya kita. Ya, alangkah kita tidak ada lagi mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Wah, saya punya masalah itu gara-gara si anu, gara-gara si ini, gara-gara itu gitu. Tapi ketika kita dalam proses, kita datang kepada Tuhan. Tuhan lewat proses ini, pelajaran apa yang saya bisa ambil? Ya, hikmat apa yang dapat saya petik untuk menjadi bekal saya untuk ke depannya? Hal-hal apa yang saya harus buang dari hidup saya lewat proses ini? Ya. Hamba Tuhan berkata, ketika engkau mendengar firman Tuhan, katanya harus mendapatkan 3 hal. Yang pertama, apa pesan firman Tuhan buat kamu hari ini, buat saya? Kemudian yang kedua, apa yang disuruh kamu tanggalkan atau lupakan atau hindari? Dan ketiga, ya, dikatakan apa janjinya buat kamu lewat firman Tuhan yang kamu dengarkan. Nah, saya ketika menerapkan 3 kali ini, saya tidak pernah bosan mendengar firman Tuhan. Ya, saya selalu berusaha, oh iya ya, pesannya buat saya apa? Apa yang saya harus buang? Ya. Dan yang ketiga, apa janjinya kalau saya melakukan pesan tadi? Itu harus kita imani, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini sangat menguatkan saya, ya, sangat memberkati saya. Saya tidak panjang lebar karena firman ini sebenarnya sudah tidak asing, tapi tinggal kita praktek, ya. Tuhan itu yang Dia mau, dan ketika kita berpraktek maka kita punya kesaksian, Bapak Ibu. Dan di akhir firman Tuhan ini, ya, saya mau baca 1 ayat lagi buat kita, yaitu Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita menyadari tadi bahwa Allah sanggup melakukan segalanya, Dia tidak terbatas, dan Allah itu bekerja buat kita di dalam kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Walaupun proses ada, walaupun masalah ada, tetapi kita tetap bisa merasakan tangan Tuhan itu, ya, begitu ajaib, begitu suci, begitu mulia, membawa kita di dalam setiap rancangannya. Dan di akhir firman ini saya mau bersaksi, Bapak Ibu. Ya, saya teringat waktu anak saya mau melahirkan, ya, anak pertama. Ya. Anak sekarang ya tahu sendiri ya, karena sudah sosmed pintar, ya kadang-kadang ya dia kurang-kurang dengar-dengaran juga gitu dengan orang tua karena semua sudah ada di Google. Nah, kemudian dia mau masuk bulan, saya ketanya ya, sebagai mama saya tanya, bagaimana rencanamu? Apakah kamu mau melahirkan normal atau kamu mau melahirkan sesar? Seperti itu. Nah, kemudian dia dengan semangat mengatakan, saya mau normal, Mah. Gitu. Oh ya, saya bilang, ya puji Tuhan lah. Gitu. Ya, saya sebagai orang tua hanya mendoakan. Nah, kemudian berjalan waktu, saya melihat, ya, dia malas-malasan, ya, olahraga kurang, pergerakan tidak, ya, beda dengan kita dulu. Ya, kalau saya dulu, kalau sudah bulannya itu saya sudah heboh, ya, udah siapin ini, siapin itu, dan bekerja itu saya tidak jaga-jaga. Kalau waktu masih hamil muda, kita jaga-jaga, takutnya nanti jatuh, kan gitu. Tapi kalau sudah bulannya, kata orang tua, bilang dulu dia sosmed dulu nggak ada, kita hanya dengar kata orang tua. Kalau sudah 7 bulan itu dia sudah siap gitu ya. Kita sudah kerja sana, kerja sini, pokoknya bagaimana badan ini bergerak gitu loh. Sehingga nanti melahirkan gampang atau pinggul kita elastis gitu ya, begitu. Nah, saya melihat, kemudian saya bilang begini, aduh kayaknya gini deh, kamu harus siap-siap juga untuk sesar, jangan hanya berpikiran normal. Kok begitu? Katanya, kata orang-orang kalau sesar itu mama sakitnya double,
Karena nanti setelah melahirkan, sakitnya nanti sakit luka yang dioperasi. Benar, saya bilang. Tapi saya lihat kamu malas, tidak ada uh, konsisten untuk jalan pagi, ya, untuk saya suruh ngepel, jongkok-jongkok nggak mau gitu ya, ngepel pakai kayu gitu. Saya bilang begitu. Nah, dia bilang enggak, tapi pokoknya saya mau lahir normal gitu. Tibalah bulannya Bapak. Sudah pergilah ke dokter. Ya sekarang USG udah canggih ya, semua bisa dilihat, berat babynya aja tahu berapa kilo di dalam. Wow, itu luar biasa. Kemudian saya tanya, bagaimana hasil USG-nya? Jadi memang dia bikin asumsi karena BPJS Bapak. Jadi saya banyak belajar. Nah kemudian dia bilang, iya kalau menurut bidan katanya begini, kalau menurut dokter begitu, kan gitu ya. Oke, nah kemudian udah pada berjalan 38 minggu ya, artinya sudah siap pas untuk melahirkan. Nah, usianya. Kemudian pergi lagi ke bidan, tanya, bagaimana? Dia bilang, oh iya masih jauh Bu, pembukaan 1, tapi masih jauh dan sempit gitu ya. Nah, kemudian besoknya mereka pergi ke dokter. Artinya kalau ke dokter itu ke rumah sakit harus sesar kan, operasi. Nah, kemudian kata dokternya, iya benar pembukaan 1 gitu ya. Nah, setelah begitu disuruh pulang, datang seminggu lagi, kan gitu ya, datang seminggu lagi. Ya, akhirnya mereka pulang dan biasalah saya bilang, udah kan saya bilang juga olahraga kalau mau normal gitu. Nah tapi itu tadi, nah ya namanya juga seminggu nggak bisa disulap ya, ada proses. Nah kemudian ketika seminggu benar datang lagi mereka ke bidan yang sama. Ditanya, bagaimana? Masih di pembukaan 1. Wow, tidak ada kemajuan Bapak. Ya, jadi kan sudah mulai resah nih anak. Kemudian langsung habis itu langsung ke rumah sakit. Mereka telepon, saya bilang langsung ke rumah sakit. Udah langsung sesar saja. Ternyata Bapak Ibu, kalau BPJS itu kalau normal harus di bidan. Ya, kalau sesar baru bisa ke rumah sakit. Ini pelajaran baru buat kita. Ya. Nah, kemudian masuk ke situ, ketemu kan dokter yang sama. Kemudian dia bilang, dok, kan dokter, dia bilang, oh ini masih pembukaan 1. Nah dokter juga kan nggak tahu dia hafal dia semua pasiennya karena sekian banyak ya. Nah, dia bilang, oh ya udah katanya masih bisa sebenarnya jalan-jalan saja sana sini sini gitu. Nah, tapi mereka dengan tegas, loh, kami minggu yang lalu dokter sudah bilang jika tidak ada kelahiran seminggu ini berarti kamu balik lagi, kan gitu. Artinya di sesar. Nah, akhirnya dokter itu merasa, oh iya saya sudah ngomong rupanya. Dilihat kan riwayatnya, dilihat sejarahnya benar. Nah, akhirnya dia nggak bisa ngomong. Dia bilang, oke deh, kalau gitu dimasukkan ke ruangan dulu, ruang observasi. Masuklah ke ruang bersalin. Bapak Ibu. Tidak ada perkembangan ya. Setelah besoknya naik 1 cm. Sudah diinkubasi pakai cairan. Ya. Induktor bukan inkubasi, induktor maksud saya. Ternyata hanya maju 1 cm. Wah, gitu kan? Nah, tapi posisi bayinya sehat gitu. Nah, saya pun disuruh datang. Dia bilang, Mama datang gitu ya. Nah, kemudian saya datang. Tahu nggak Bapak Ibu? Besoknya itu ketika saya udah bertemu, saya katakan, dokter, ini sampai berapa lama diinfus dan apa tindakan selanjutnya gitu. Karena ketika kami di situ banyak juga orang-orang ataupun pengalaman-pengalaman orang bicara sama kami, keluarga, teman gitu ngomong gini, wah itu nanti kalau masuk di situ di Siloam ya, masuk di situ katanya kalau di induktor itu biaya sendiri. Jadi bukan BPJS yang menanggung. Nah, ini udah semalam diinfuskan. Nah, karena yang normal itu harus di bidan. Jadi BPJS membayarkannya ke bidan dan itu pun hanya 50% gitu. Tapi ini tadi kan kata orang gitu loh. Dan saya tidak dengar langsung dari dokter. Nah, akhirnya saya
tanya sama dokter itu, dokter, ini bagaimana? Ini udah 1 malam dan maju hanya sekian. Harapan kami sih kalau memang tidak bisa normal, langsung saja disesar, gitu kan? Nah, terus dia bilang begini, oh, iya Bu, katanya. Maksud saya gini, kalau memang nanti setelah ini nanti pembukaannya berlanjut, apakah nanti Anda mau kirim lagi anak saya ini ke bidan, ke vaskes 1 gitu loh. Itu kan melelahkan gitu, kita harus bopong-bopong ke sana, maksud saya itu gitu. Nah, terus dia bilang begini, kata dokter ini. Saya bilang, Ibu, kata dia, ini namanya ini dia bukan normal lagi ini. Karena dia sudah diinduksi gitu ya. Nah, artinya normal lewat jalan biasa, tapi ada catatan, yaitu pakai induksi. Ya, sudah ada cairan ataupun benda lain yang mendorong dia untuk bisa melahirkan. Tapi kalau itu terjadi itu lebih baik daripada sesar. Karena kalau sesar itu sakit, kasihan ibunya. Kan gitu ya. Nah, tapi kami akan awasi terus gitu. Nah, kita berdoa Bapak Ibu, berdoa. Ya, kita berdua di ruangan ya. Terus setelah berjalan 2 jam ditunggu ya gitu. Itu udah jam 12. Katanya jam 12 nanti ditindak kalau memang tidak ada kemajuan. Rupanya jam 12 dia naik jadi 3 pembukaan, 3 cm. Nah, terus belum juga ditindak. Loh, saya pikir ini nggak benar. Saya tanya lagi, dok, ini berapa lama lagi dok? Kata dokternya, Bu, gini katanya, sabar ya Bu, ini tetap kita infus, sabar ya Bu, berdoa ya Bu gitu. Nah, nanti jam 2 kan gitu kan? Saya tunggu jam 2. Oke. Kita rupanya karena tadi dikasih induksi itu atau alat perangsang itu, akhirnya bayinya juga semakin gerak cepatnya, ya cepat geraknya masukannya. Nah, kemudian saya katakan begini, wah, saya berdoa, saya bilang, Kak, sama anak saya, yuk kita biarin, kita nyanyi-nyanyi, kita penyembahan di tempat ini gitu ya. Karena ini sudah molor, tadi jam 12, terus jam 2, ini sudah mau jam 2 kurang, kita nyanyi. Wah, itu kita nyanyi Bapak Ibu. Nyanyi bersepakat. Kemudian anak ini juga sudah mengalami namanya anak pertama ya, mengalami mules. Tangan saya digigit, badan saya dicakar-cakar gitu ya. Nah terus, aduh saya bilang, saya dipeluk sama dia. Tapi sambil nyanyi. Dan kemudian saya peluk dia dengan erat. Saya tularkan. Ya itu tadi. Ya, menyembah Tuhan. Kami nyanyi. Kemudian datang perawatnya, ngintip. Dan dia periksa infus, dia bilang begini, wah kalau dikasetkan udah 1 album ya Bu dari tadi lagunya. Kami nyanyi bersama-sama, mulai dari lagu yang melo sampai lagu yang sekolah minggu. Ku menang gitu ya. Pokoknya semua lagu kita nyanyikan nonstop sambil penyembahan, sambil berbahasa. Tapi Tuhan itu emang ajaib, luar biasa. Saya doa saya begini, Tuhan kalau memang anak saya ini melahirkan harus sesar, Tuhan persiapkan dokter yang punya hati untuk melakukannya, punya hati melayani. Tuhan sediakan bagi kami suster bidan yang punya hati melayani dan ruangan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, dia harus lahir dari jalan yang semestinya, maka saya percaya Tuhan sanggup mengubah. Saya bilang, air jadi anggur di perkawinan Kana. Itu Tuhan bisa lakukan. Saya percaya di sini juga itu terjadi. Saya teriak, Bapak Ibu tahu sendiri, di sini aja kurasa suara saya udah kencang, apalagi di sana sudah dalam keadaan ada sedikit emosi. Teriak saya. Nah, kemudian anak ini juga amin amin gitu ya, kita berpelukan gitu. Nah, sudah jam 2 Bapak Ibu lewat 30, mereka datang. Datanglah lagi bahasanya begini. Aduh, maafkan kami. Ruang operasi penuh. Jadi ada operasi yang terkendala yang belum sadar-sadar. Sehingga tidak bisa dipakai, dikosongkan. Yang tadinya sudah jadwal kita. Wah, itu membuat saya sedikit wow gitu. Tapi saya ingat pernah hamba Tuhan ngomong begini. Di dalam keadaan panik. Di dalam keadaan kesesakan. Jangan andalkan pikiran. Tuhan sanggup merubah suasana. Gitu. Wah, saya pegang peluk, tapi saya udah teriak histeris dan saya katakan, Tuhan sanggup. Saya bilang,
membuat air jadi anggur. Tuhan sanggup membuat roti dari batu. Saya percaya itu. Kami percaya itu terjadi saat ini. Kemudian mereka periksa jam 3. Anak ini sudah histeris. Mereka sampai nggak berani datang ke ruangan. Dokter, bidan semua tidak berani. Mereka nunggu jauh. Sampai ruangannya pun kosong. Saya teriak, saya bilang, dokter, suster, apakah ada orang di sana yang bisa bantu kami? Saya bilang. Terus akhirnya ada bidan lewat yang dari bukan petugas di situ. Dia dengar, ada apa Bu? Gitu, kebetulan orang kita, orang Medan. Ada apa Bu? Katanya. Saya bilang ini anak saya tadi katanya jam 2 sudah mau ditindak, tapi sampai sekarang belum. Saya bilang ini udah jam 2:30. Ini bagaimana? Kalau memang tidak bisa, ngomong. Saya bilang biar saya bisa cari ke tempat lain. Terus dia panggil dokternya yang menangani ini. Gimana dok? Katanya. Dia bilang, ruangan operasi penuh gitu. Wah saya dengar itu ini, tapi saya udah berdoa, saya udah nggak peduli dengan mereka, saya penyembahan, waduh si kerala barasye kata doa penyembahan terus sama Ruth. Kami percaya engkau baik, engkau ajaib, itulah terus doa kami. Berpelukan Bapak Ibu. Ya dia di tempat tidur saya jongkok, nangis. Kemudian setelah itu datang dokter ini, dia ambil alat-alat diperiksa dan dia katakan, wow katanya luar biasa, udah pembukaan 10, sudah di depan pintu rambutnya sudah kelihatan. Bapak Ibu, wow itu membuat hati kami, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Saya langsung nangis, saya masuk ke kamar mandi, saya nangis dan jadilah lahir normal dengan catatan pakai induksi ya. Tapi itu ajaib. Jadi di tengah-tengah tadi pergumulan kami, yang Tuhan izinkan ruang operasi terkendala untuk dipakai karena belum sadar. Jadi semua ruang operasi penuh gitu, nggak ada yang kosong. Tapi itu cara Tuhan membuat mukjizat. Kami menyaksikan kebesaran Tuhan di situ. Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami minta ruang operasi dokter, tapi Tuhan katakan gak perlu, saya sanggup. Itu dari pembukaan 6 cm dia terobos dalam hanya tempo 30 menit dan jam 4 lahir dengan normal. Wow, itu keren. Saya bilang Tuhan engkau daya saya ngomong langsung di situ. Sekian banyak dokter di situ yang ini karena tadi kan udah indikasinya operasi. Saya katakan, saya bilang ini hari ini mujizat terjadi di tempat ini. Saya bilang saya nggak segan-segan lagi. Mujizat terjadi. Dan yang lucunya dokter itu ngomong dengan lembutnya, dia bilang begini. Iya selamat ya Bu, selamat ya Oma. Suami saya satu marga dengan ibu yang melahirkan ini. Saya tahu gak Bapak Ibu? Yang saya ambil hikmahnya di situ apa? Mereka memang dengan profesinya menutupi sesuatu. Ya kan, maksudnya sesuatu itu dari pertama mereka sudah galau tidak punya ruang operasi. Tapi nggak terbuka. Ketika saya sudah mulai desak, baru mereka bilang begini dipakai. Tapi ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan bekerja jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Dan Allah sanggup. Itu tadi saya merasakan ketika kami berpelukan, kami sepakat. Saya teringat dengan firman Tuhan. Jika 2 orang bersepakat meminta kepada Tuhan, gunung ini pun bisa beranjak, bisa berpindah. Wow, itu keren Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan mau kita praktek firman Tuhan. Bukan hanya teori. Ya, jadi kalau ada masalah, yuk kita praktek, belajar untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita pikirkan. Ya, kami bersyukur untuk itu semua. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang besar. Sampai hari ini kami ada, kami bisa sehat, bisa kuat, semua karena anugerah. Mari apapun masalah kita, seperti tadi, masalah itu adalah jembatan ataupun cara Tuhan untuk melakukan mujizat buat kita. Asal kita percaya, asal kita yakin bahwa Tuhan sanggup bekerja melebihi kekuatan kita. Bahwa Allah yang ada dalam kita, dia sanggup melakukannya buat kita. Dia akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Seperti tadi kata
Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan semua perawat, semua dokter terkagum-kagum. Saya sudah tidak segan-segan. Saya tidak memikirkan lagi apakah di sana semua itu anak Tuhan atau ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya bilang hari ini terjadi mujizat di tempat ini yang baru 4 cm. Langsung pembukaan 10. Itu karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus. Saya katakan seperti itu. Dan hari ini juga saya katakan buat kita. Ya, apapun masalah kita. Apa sekarang persoalan kita. Katakan bersama Yesus. Kita dapat melakukan perkara besar. Ya, sebab Dia berjanji. Tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita menjadi orang yang yatim piatu. Tapi Dia sanggup melakukannya. Untuk kebaikan kita. Dan juga untuk kita memuliakan nama Dia. Membesarkan nama Dia. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita ceritakan buat anak cucu kita. Buat orang-orang yang bertemu dengan kita. Bahwa Allah begitu mengasihi kita. Bahwa Allah itu ajaib dalam hidup kita. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Dia sudah menanggung semua dosa kita. Menanggung penderitaan kita. Menanggung masalah kita di kayu salib. Persoalannya, apakah kita percaya? Apakah kita serahkan kepada Dia? Mari, peluk Dia. Bangun hubungan intim lebih dekat lagi. Mari rasakan kuasanya. Mari rasakan hadiratnya. Ketika kita merasa dipeluk, kita nangis seperti kita sama orang tua kita berpelukan. Oh Tuhan, ini aku, ya. Oh Tuhan, ini hatiku. Mari letakkan semua. Apapun itu masalahmu, apapun persoalanmu hari ini. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Hanya Yesus yang dapat menjawab. Ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin semangat untuk terus bersemangat mencari Tuhan, mengalami Tuhan, dan menikmati hadiratnya. Lewat sekalipun hanya lewat pujian, nikmati pujian itu. Lantunkan pujian itu dari hati yang paling dalam. Seperti pujian tadi. Ya, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di altar Tuhan, Dia yang pegang kendali. Dia yang menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Bukan lagi kekuatan kita. Bukan lagi pikiran kita. Dan bukan lagi kehendak kita yang terjadi. Tapi jadilah kehendakmu. Di surga dan di bumi. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh ajaib, Engkau sungguh perkasa, Engkau dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan. Tidak pernah kami bayangkan. Tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Yang percaya kepadamu. Yang berharap kepadamu. Tuhan, Engkau mengenal kami pribadi lewat pribadi. Anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini tergabung di dalam ibadah ini Bapak. Walaupun kami hanya lewat Zoom. Tapi hati kami, roh kami menyatu dalam Engkau. Kami menyembah Tuhan yang sama. Menyembah Yesus yang sama. Roh yang sama. Itu yang menjadi kekuatan kami. Bapak, kami sudah mendengarkan sabdamu. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun di dalam kehidupan kami. Jauh lebih dari yang kami pikirkan. Lebih dari apa yang kami doakan. Dan Engkau terus sedia bekerja di dalam kami. Biarlah hati kami, jiwa kami, seluruh hidup kami menyadari itu. Sehingga kami bisa berserah penuh di hadirat-Mu. Bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan Engkau yang ambil alih hidup kami. Berjalan bersamamu. Itu kerinduan kami. Mengalami Engkau. Itu kesukaan kami. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Agar kami bisa melakukannya. Mempraktekkan dan mengalami. Dan lewat kesaksian-kesaksian kami. Banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang dimenangkan. Hanya bersama Yesus. Di dalam Yesus dan oleh Yesus. Kami menerima segala berkat-berkat surgawi. Dan juga
cash di bumi. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau luar biasa. Terima kasih buat the power of love. Terima kasih buat partisipan yang sudah hadir. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Lawat kami pribadi lewat pribadi. Sembuhkan kami yang sakit. Hiburkan kami yang susah. Kuatkan kami yang lemah. Bangunkan kami jika kami lemah dan tertidur iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Nelly. Silakan. Amin.